Mas, gimana? Kontrak kerjanya diperpanjang kan? Adi nggak usah khawatir, insya Allah Mas dapat kerjaan lagi. Besok juga Mas dapat panggilan interview kok. Semoga rezeki ya dek. Amin Mas. Untuk sementara kita pakai tabungan dulu ya buat kebutuhan sehari-hari. Iya Mas. Aku berangkat dulu ya dek. Semangat ya Mas, semoga kerjanya diterima. Amin. Ya udah aku jalan ya dek. Hati-hati Mas. Mas umurnya 30 ya? Betul bu. Mohon maaf mas, untuk posisi ini maksimalnya tuh 25 tahun mas. Memang nggak bisa ya bu. Tolonglah bu, saya sangat butuh pekerjaan ini. Sebelumnya mas sudah bacakan apa aja syarat lowongannya? Iya saya baca bu. Nah di situ tertera kan usianya tuh maksimalnya berapa? Iya bu. Maksimal 25 tahun kan mas? Iya bu. Nah jadi maaf mas, kami gak bisa terima masnya. Bu tolonglah bu, saya butuh pekerjaan bu. Kalau jadi SPB saya bisa bu, pengalaman saya di retail tuh udah lebih dari 10 tahun. Mohon maaf mas, usia mas tuh gak masuk kriteria perusahaan kami. Bu, biarpun usia saya 30 tahun, tapi saya masih sehat kok bu. Saya rajin olahraga, saya rajin nge-gym. Bahkan saya sering minum susu Elmen loh bu, rasa vanila. Insya Allah bu, stamina saya kuat. Tolong terima saya bu. Saya mohon. Security. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mau langsung makan apa mau mandi dulu? Aku mandi dulu dek. Oh ya udah, nanti aku siapin makannya ya Mas. Gimana Mas tadi interviewnya? Lancar dek. Katanya tunggu sampai 1 minggu, nanti dikabarin. Alhamdulillah, semoga diterima ya Mas. Amin. Nambah Mas makannya. Mas gimana? Udah ada kabar dari perusahaan kemarin? Belum dek. Oh, mungkin nanti siang kali ya Mas. Iya dek. Mas, belum ada kabar juga. Belum. Mas, gimana kalau aku kerja? Kerja? Kalau nanti kamu kerja, nanti yang urus Danwar siapa? Ya kita titipin ke mama aku Mas. Aku nggak setuju. Udah kamu di rumah aja, biar aku aja yang cari uang. Mas, kamu belum dapat panggilan kerja juga. Belum dek, aku udah lamar kerja kemana-mana tapi belum ada panggilan juga. Mas, aku dapat tawaran kerja loh. Gimana kalau aku kerja? Dek, aku kan udah pernah bilang, kamu di rumah aja, biar aku yang kerja. Mas, tabungan kita tuh udah menipis loh. Apa nggak sebaiknya aku kerja aja? Mumpung aku dapat tawaran kerja jadi SPG Royku Mas. Nanti kalau kamu dapat kerja, aku bisa kok ngundurin diri. Hitung-hitung sambil nunggu Mas. Aku mohon Mas. Ya ampun, kenapa banyak piring kotor? Dek, itu piring kotor kenapa gak kamu cuciin? Apa sih mas? Itu piring kotor bekas kamu makan, kenapa gak kamu cuciin? Ya elah, aku capek mas, aku tuh pulang kerja. Lagian cuma 2 biji doang sih. Ya justru itu karena 2 biji, kenapa gak kamu cuciin langsung? Mas, aku tuh capek mas. Ngerti apa? Lagian kenapa gak kamu cuciin sih? Orang kamu juga di rumah gak ngapa-ngapain. Maksud kamu apa gak ngapa-ngapain? Kamu masih pura-pura gak tahu lagi. Kamu tuh udah berapa bulan gak kerja. Aku nih yang kerja, aku yang capek. Jadi kamu yang gak kerja nih, tolong ngertiin lah, cuciin piring aku. Kenapa diam? Kamu kesel? Kamu gak terima? Makanya kerja. Enggak deh, enggak. Ya udah aku cuci piring dulu ya.
Aduh, gini amat nasib gue. Dimarahin tanpa perlawanan. Padahal bukan salah gue. Tapi ya sadar posisi gue. Aduh, cucian baju berantakan banget belum disetrika. Mau nyuruh istri tapi kasihan dia capek kerja. Ya udah deh, gue setrikain aja. Akhirnya kelar juga, alhamdulillah. Aduh, pegel juga ya. Ya, waktunya istirahat. Dek, kamu tidur ya? Kenapa mas? Ini malam Jumat dek. Si kecil juga udah tidur tuh. Terus kenapa? Loh kok kenapa? Udah 1 bulan loh kita nggak berhubungan. Mas, aku tuh capek ngantuk. Besok kan aku harus kerja pagi-pagi. Udah aku nggak mau. Ya ampun dia masa nggak mau lagi. Udah mas, mendingan tidur ah. Mending besok kamu bangun pagi-pagi cari kerja kek, ngojek kek, ngapain kek. Orang kok hobi banget di rumah. Ya Allah, tolong beri hamba pekerjaan. Setiap hari hamba melamar kerja kesana kemari, tapi hasilnya nihil ya Allah. Aku mohon ya Allah. Mas, udah 4 bulan loh kamu gak kerja. Gak ada pemasukan, tabungan juga habis. Kamu mau gak kalau kita pindah aja ke rumah mama aku? Jujur aja sebenarnya gue tuh gak mau tinggal bareng mertua ya. Bukannya apa-apa, karena gue yakin pasti gak akan enak. Bakal ada konflik lah apalah, tapi ya mau gimana lagi. Gue gak sanggup bayar kontrakan. Gue kan udah nganggur sekarang, karena baru putus kontrak dari percetakan. Istri sih kerja, tapi ya gak mungkin dong doi yang bayar kontrakannya. Kan gue suaminya ya. Ya sudahlah, gue pasrah. Tapi gue bakal terus berusaha kok untuk cari uang supaya gue bisa pindah. Iya dek. Nah gitu dong. Kan kalau gitu akunya senang. Ya udah nanti kamu bantuin aku packing ya. Iya sayang. Kita pindahnya akhir bulan aja ya dek, supaya nggak masuk tagihan bulan selanjutnya. Nanti pindahannya malam aja biar nggak ganggu orang jalan. Kan kamu tahu sendiri jalanan di sini tuh sempit. Atur aja mas sama kamu. Mah, aku mau ngomong mah. Mas Ranu kan lagi nggak kerja ya. Aku sama Mas Ranu sama Danar mau tinggal di sini boleh kan? Ya boleh lah. Ya udah tinggal di sini aja daripada ngontrak sayang-sayang duitnya. Terus rencana kamu mau pindahan kapan? Makasih mah. Kayaknya kita pindah bulan depan aja mah. Ya udah kalau gitu nanti Mama rapin kamarnya ya. Enggak usah mah. Biar aku aja sama Mas Ranu yang beresin. Bang, lu lihat lu, mantu lu baik kan? Kenapa sih lu gak mau tinggal bareng? Lah ini kan gua mau pindah. Tapi lu terpaksa kan bang? Ngaku aja dah, ngaku. Iya emang. Parah lu, parah. Gak tau diri lu. Harusnya lu tuh bersyukur. Iya siapa yang gak bersyukur coba? Mantu tadi, lu bilang lu terpaksa tinggal bareng mertua. Bawel lo ah. Akhirnya malam pindahan pun datang juga. Oh ya gue pindahan sendiri ya BTW. Ya karena pindahannya itu malam, gak mungkin dong bini gue bantuin. Kasian, takut dia ketiduran pas ngangkat lemari. Kakak ipar sih ada, tapi sudahlah. Fokus kerja dia. Biarin deh, gue dibantuin sama kurir ala move aja. Dek kamu kenapa? Mama mas
Mama. Kenapa? Mama kenapa? Itu mas, Mama. Tadi kan aku kasih uang bulanan seperti biasanya mas, tapi katanya kurang. Hah? Kurang? Ini adalah minggu pertama gue tinggal di rumah mertua dengan status pengangguran. Nggak pengangguran banget sih. Ada aja job desain grafis, yang meskipun jarang-jarang. Tapi jujur ya gue malu banget, sumpah. Tapi alhamdulillahnya mertua gue baik sih. Kayaknya ya. Hei Rano, makan dulu tuh, udah siang. Kamu belum makan loh. Nanti mati gimana? Iya mah. Hei Rano, kamu ngapain? Pakai nyapu segala, udah biarin mama aja yang nyapu. Nggak apa-apa mah, udah biarin Rano aja. Kamu ngapain sih pakai cuci piring segala? Udah biarin mama aja. Nggak apa-apa mah. Bekas Rano makan juga kok. Itulah mertua gue. Gimana? Baik kan? Itu di minggu pertama ya. Minggu selanjutnya nggak tahu deh. Kita lihat aja nanti. Hei Rano, bangun. Udah siang. Rano, kamu gak lihat waktu apa ini sudah siang, udah jam 8. Astaga, masih molor aja. Bangun Rano. Rano, bangun. Astaga, ada apa sih mah? Ketuk-ketuk pintunya kenceng banget. Ada apa? Udah jam berapa ini? Masih molor aja. Buru-buru mau salat subuh. Mah, Rano tuh udah bangun dari subuh mah. Rano lagi ada kerjaan, makanya gak keluar kamar. Alah, alasan aja. Udah. Mending nyapu terus ngepel sono. Kan mau ada arisan keluarga. Buruan sono. Daripada tidur. Tapi Rano belum beres mah. Shh. Udah. Buruan, nanti keburu banyak tamu. Cepetan. Iya. Lihat. Itulah sikap asli mama mertua gue yang ajaib. Gue tekankan ya. Nggak semua orang di kamar itu tidur. Camkan itu. Rano. Ini mana sih orang? Dari tadi di kamar terus Rano. Tolong. Tupa, nyawa mama mau dicabut sama si Rano. Astaga Rano, kamu eling. Hah? Siapa yang mau bunuh? Alah, kamu ninggalin saja, jelas-jelas kamu pegang pisau. Pasti kamu mau tikam mama dari depan kan? Kamu gak terima kan lagi tidur dibangunin? Gak terima kan kalau disuruh-suruh sama mama, suruh ngepel, gak mau kan? Astaga enggak mah, Rano gak sejahat itu kali. Terus kamu ngapain bawa pisau pas mama panggil? Tadi tuh pas mama ketok pintu, Rano tuh lagi buka mangga harum manis. Nah karena mama teriak-teriak, jadi aku buru-buru buka pintu sambil bawa pisau. Pas buka pintu mama malah teriak terus kabur. Oh mama, tuh denger kata Rano apa? Ya udah, maafin mama ya Rano, udah salah paham sama kamu. Iya pak, nggak apa-apa. Oh iya tadi mama ngapain ketok-ketok pintu? Ada apa? Nggak jadi. Ya udah pak, yuk kita ke kamar. Ayo, papa ke kamar dulu ya Rano. Iya pak. Kamu kenapa sih dari tadi pulang kerja sampai sekarang diem aja? Ada masalah apa di tempat kerja? Enggak apa-apa. Ya terus kenapa kamu diem? Malah makin diem. Mas, aku minta tolong sama kamu. Kamu tuh bisa gak sih jangan tidur terus? Tidur? Siapa bilang aku tidur? Oh aku tahu. Pasti mama kamu yang ngadu. Bilang apa aja mama kamu ke kamu, ha? Aku gak mau ngepel. Aku malas, aku gak mau disuruh-suruh. Apa? Bilang sama aku sini. Diem aja terus, diem. Dengerin, aku tuh di kamar. Bukan tidur, aku kerja. Kerja apaan sih mas? Kerja kok jarang-jarang. Lah, harusnya kamu tuh bersyukur aku masih dapat kerjaan. Mas, kamu tuh udah beristri mas, kenapa sih? Kenapa gak mau kerja yang jelas aja gitu? Kerja freelance itu, duitnya gak ada. Gak nutup mas buat kebutuhan sehari-hari. Gimana aku mau bersyukur, coba? Astagfirullah, kamu tuh gak tahu apa pura-pura gak tahu sih?
Udah berapa CV yang aku apply tapi gak ada satupun panggilan. Kan aku tiap hari cerita sama kamu. Ya carilah terus. Gak perlu kamu suruh. Aku selalu cari kerjaan. Ya udah gini aja deh. Aku kasih waktu kamu ya. Dalam waktu 2 bulan. Kalau kamu belum kerja juga, mending kamu pergi aja deh. Kamu pulang ke rumah orang tua kamu di kampung. Waduh, rumah tangga gue terancam hancur nih. Gara-gara gue gak dapat kerjaan. Gue paham sih, bini gue pasti jengkel lihat gue nganggur terus. Makanya dia ngancem gue. Jujur ya, bukannya gue gak mau kerja, tapi nyari kerja susahnya minta ampun, Masya Allah. Tapi bini gue gak mau tahu, pokoknya ya gue harus dapat kerjaan. Aduh gimana ya, cari kerja kemana lagi gue. Pasrahin aja deh sama yang di atas. Semoga dalam waktu 2 bulan gue dapat kerjaan lagi. Amin. Jadi gitu bro. Waduh, ini sih udah ngeri bro. Terus kalau lo gak dapat kerjaan lo bakal diusir nih sama bini lo. Ya iyalah. Ya ampun, gue turut prihatin ya. Nikah baru 2 tahun masa mau udahan gitu aja. Hus, amit-amit deh. Iya maaf. Terus rencana lo apa? Ya cari kerja sampai dapat lah Don. Iya sih. Tapi maaf nih, gue gak bisa bantu lo. Kan lo tahu sendiri, gue aja pengangguran udah 3 bulan. Iya gak apa-apa Don. Lagian gue kesini bukan mau minta kerjaan sama lo. Gue cuma pengen curhat aja biar lega. Ini juga gue makasih lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ada elo Ran. Dari kapan? Wah, brother Brandon. Barusan gue. Gimana kabar lo? Sehat. Lu gimana? Alhamdulillah, sehat juga gue. Masa sih lu lagi sehat? Kok mukanya kelihatan kusut banget ya? Sialan lu. BTW tuh, lu bisa keluar. Biasanya susah banget diajakin nongkrong. Ya, lo ngerti lah kalau udah berumah tangga gimana ribetnya. Tanya aja si Dodino. Enggak juga sih, tergantung bininya kayak gimana. Men, jujur ya, gue tuh kehilangan lo. Alah, bokis. Serius, gue gak bohong. Semenjak lo nikah tuh, gue kehilangan banget. Dari yang sering nongkrong ke jarang. Terus tiba-tiba ngilang. Aduh, nikah emang bikin lo berubah bro. Jadi takut deh gue mau nikah. Takut gak bisa nongkrong kayak lo. Loh. Jangan gitu bro. Pernikahan temen lo jangan dijadiin patokan mutlak. Pernikahan tiap orang itu beda-beda. Lagian gue gak nongkrong karena gue yang pengen di rumah kok. Ya lo ngerti lah pengantin baru kayak gimana. Denger tuh Bren, nikah aja. Udah gak bisa nongkrong, sekarang pandai berbohong lagi. Sialan Dudon. Sebentar. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok gue gak tahu ya? Kalian dari tadi ngomongin apa sih? Jadi gini. Lu kayak sama siapa aja. Kita tuh udah berteman lama tahu. Apaan sih? Ini loh, si Ranu kan gak kerja nih udah berbulan-bulan. Terus bininya ngancem mau ngusir dia kalau gak dapat kerjaan dalam waktu 2 bulan. Hah? Seriusan? Waduh, ini sih gawat banget ya. Nah, emang segawat itu kan. Makanya si Ranu bisa keluar rumah nih terus nongkrong ke sini. Gak kayak biasanya kan? Pantes ya. Berarti sama lo nikah lo terkekang ya Ran? Iya, tapi jujur itu semua karena ya gue nganggur sih. Maksudnya gimana? Ya gue gak ada power. Semenjak gue gak kerja dan bini gue yang kerja, amarah gue ketahan semua. Disuruh ini itu gue nurut. Dia yang salah aja, dia yang marah. Ya pokoknya posisi gue serba salah lah. Lah, gak bisa gitu dong Ranu. Itu mah namanya lu diinjak-injak. Bukannya apa-apa, ya gue gak mau ribut aja. Tapi, bingung deh gue harus bilang apa. Soalnya gue nikah aja belum. Biarin deh, emang gue layak kok digituin. Ya sekarang yang paling penting sih Ranu dapat kerjaan Bren. Jangan sampai sahabat kita ini jadi duda. Aduh, ntar deh gue coba tanyain ke teman-teman gue. Kali aja ada kerjaan. Waduh, makasih banget Bren. Sama-sama, belum juga dapat kerjaannya udah makasih aja. Gak apa-apa, gue percaya kok lo pasti bisa ngasih gue kerjaan. Lah anjir, kok malah ngebebanin gue. Assalamualaikum. Dari mana sih lo? Dari rumah temen mas. Udah malam keluyuran aja. Mending dapat duit. Alhamdulillah akhirnya gue dapat kerjaan dari si Brandon. Walaupun kerjanya berat dan gajinya itu kecil, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting rumah tangga gue terselamatkan. Ya udah, gue lanjut kerja dulu ya.
Permisi, paket. Paket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantu kesayangan mama udah pulang. Kamu udah makan belum? Belum mah. Ya udah makan sana. Mama udah masakin tuh. Iya mah, nanti makan. Tapi Ranu mau mandi dulu, gerah banget nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang mas? Iya dek. Kok pulangnya malam banget? Iya tadi paketnya lagi banyak banget. Ya udah aku mandi dulu ya. Gerah nih aku. Oh ya udah. Bentar, aku hampir lupa. Itu mama kamu lagi kenapa? Tumben perhatian sama aku. Hah? Perhatian gimana sih? Itu nyuruh aku makan. Ya alhamdulillah dong mas. Kalau mama perhatian sama kamu, berarti dia sayang sama kamu. Pasti ada maunya deh. Kamu udah jangan seujon mulu. Sana mandi. Iya. Ranu. Iya mah. Ke ruang tamu sebentar, mama mau ngomong. Ada apa mah? Udah sini. Ranu gimana kerjanya tadi? Lancar mah. Alhamdulillah. Kamu kan udah kerja nih. Kamu bisa bantu mama dong. Bantu apa ya mah? Jadi gini, ibu-ibu pengajian kan lagi pada bikin seragam baru tuh. Cuma mama nih yang belum daftar. Karena mama kan gak punya uang. Kan kamu tahu, papa gak kerja. Berhubung kamu kerja, kamu bayarin mama ya. Emang berapa harganya? Murah kok. Cuma 699.000. Itu mah mahal mah. Buat pengajian mah gak boleh hitung-hitungan. Itu kan buat ibadah. Emang harus ya pengajian pakai seragam? Ya harus lah Rano. Malu kalau beda sendiri. Ya Allah mah, kalau buat pengajian doang kenapa nggak pakai gamis yang ada aja sih? Kan gamis kemarin lebaran juga masih bagus. Lagian ustazah juga bakal ngerti kok kalau mau nggak pakai seragam. Kan niatnya mau ibadah. Kata siapa? Orang disaran dari ustazahnya kok untuk beli seragam baru. Kebetulan dia yang jualan. Gak enak tau kalau nggak beli. Tapi nggak semahal itu juga kali mah. Pokoknya mama gak mau tahu. Kamu harus bayarin seragam mama. Nggak habis pikir aku sama mama kamu. Belum apa-apa udah dipalak aja. Baru sehari kerja loh aku. Pantesan tadi aku datang langsung ditawarin makan. Bener kan ada maunya. Gaji aku tuh udah kecil tau. Dipalak pula. Heran deh. Lagian pengajian pakai seragam mahal-mahal segala buat apa sih? 699.000 loh. Itu kalau buat dibeliin beras dapat berapa karung coba? Ini mah namanya pemborosan buat kita. Kapan kita ngumpulin duitnya? Kamu kenapa sih? Perhitungan banget jadi menantu. Lah. Kamu jangan kayak gitu apa? Tinggal bayarin aja susah banget. Lagian kamu juga numpang di sini, nggak bayar apa-apa. Astaga, kok kamu gak bilang aku sih? Aku tuh nyari duit buat kamu, buat nafkain kamu. Kalau belum apa-apa udah dipalak sama mama kamu. Terus gimana aku ngasih kamu? Gimana aku nafkain kamu? Makanya, cari kerja yang gajinya gede. Makasih ya bang. Iya sama-sama. Lupa gua nanya. Tumbennya cuma beli 2 bungkus. Biasanya 4. Iya di rumah cuma berdua doang sama istri. Mertua lagi pada pergi. Oh gitu. Oke deh. Ya udah duluan ya bang. Assalamualaikum. Baru pulang lo? Waalaikumsalam mah. Pakai ngajarin segala. Lagian Ranu salam gak dijawab. Ya gue kan jawabnya dari hati. Bawa apaan lu? Ini nasi goreng mah. Sini. Buat gue 1 ya. Cuma beli 2 doang mah. Buat Ranu sama Siti. 1 berdua bisa kan? Tapi Ranu belum makan mah. Mana kenyang 1 bungkus berdua. Orang Siti juga belum makan. Ya suruh siapa lu cuma beli 2 biji. Udah tau di sini ada 4 orang. Ya kan mama tadi pergi ke rumah Tante Sari. Katanya mau nginep. Ya Ranu beli nasi gorengnya cuma 2 doang. Gak jadi, di sana gak ada makanan. Lu ngapain masih di sini? Udah sana masuk. Waduh, lagi pada ngapain nih? Pas banget, kebetulan papa belum makan. Ini buat papa ya?
Ranu, kok kamu diem aja nggak ikut makan? Enggak, Pak. Oh, kamu pasti udah makan ya? Belum sih. Tadinya mau makan sebenarnya, tapi malah keburu dipalak sama preman pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih Mas kamu datang-datang udah cemberut aja? Tuh mama sama papa kamu tuh. Kenapa lagi? Nasi goreng yang aku beli buat kita, diembat semua. Ya Mas, terus aku makan sama apa? Ya udah masak mie aja sono. Habis Mas. Ya udah ke warung gih. Mas nggak lihat nih, aku lagi pakai masker bengkoang. Aduh, ya udah Mas yang ke warung, nanti kamu yang masak mie-nya ya. Mas, sekalian aja deh beli nasi goreng. Ya ampun jauh deh, aku tuh lapar banget nih pulang kerja capek. Pengen tuh langsung makan, aku juga pengen bersih-bersih. Udah yang simpel aja lah. Tapi aku udah makan mie Mas. Itu kan kemarin. Barusan Mas. Lah, kamu makan mie lagi barusan? Udah makan mie kok masih bilang lapar sih? Mas, aku tuh kalau belum makan nasi, ya artinya belum makan Mas. Tapi kan kamu udah makan mie pakai telur. Sari mie isi 2, telurnya 2 Mas, inget. Whatever lah, masa kamu gak kenyang? Mas, mau sampai kapan coba kita debat? Mendingan kamu sana pergi beli nasi goreng. Kalau dari tadi udah nyampe kamu. Aduh, aku tuh capek tau pulang kerja, pengen bersih-bersih juga. Ini malah suruh beli makan lagi. Udah sih Mas, kalian cari angin. Assalamualaikum. Salam. Kamu minum apaan, Dek? Ini kopi kekinian Mas. Dari mana? Aku order jackfruit. Anjir, tadi kenapa gak sekalian aja beli nasi goreng?